Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Aminah janda terhibur. Abu Nawas, si jenius ulung sekaligus tukang jahil kelas kakap, lagi-lagi beraksi. Kali ini, targetnya adalah seorang janda kaya raya bernama Nyai Aminah. Nyai Aminah, selain tajir melintir, juga terkenal cantik jelita bak bidadari turun dari kayangan, walau usianya udah kepala 5, tapi masih aduhai. Mendengar kabar kekayaan Nyai Aminah, Abu Nawas langsung membulatkan tekad, harus dapat jatah. Bukan jatah harta, ya, tapi jatah, maksudnya, harus bisa menghibur Nyai Aminah. Atau mungkin juga dapat jatah harta, siapa tahu kan? Dengan jubah lusuh dan turbannya yang tak kalah lusuh, Abu Nawas mendatangi rumah Nyai Aminah. Rumahnya? Wah, megahnya minta ampun. Kayak istana mini, lengkap dengan kolam renang, taman bunga yang seluas lapangan bola, dan burung-burung kenari yang berkicau merdu. Atau mungkin lagi ngegosip? Assalamualaikum, Nyai, sapa Abu Nawas dengan suara lantang, bikin burung kenari langsung diam. Nyai Aminah, yang sedang asyik menikmati teh jahe sambil membaca buku puisi cinta, menatap Abu Nawas dengan alis terangkat. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Pak Abu? Tanyanya, nada suaranya terdengar sedikit waspada. Soalnya, Abu Nawas terkenal suka bikin ulah. Oh, tidak ada perlu yang penting, Nyai, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Saya hanya ingin menghibur hati Nyai yang mulia. Nyai Aminah mengerutkan kening. Menghibur? Dengan cara apa? Abu Nawas mendehem, lalu mengeluarkan sebuah kambing. Bukan kambing biasa, loh. Kambing ini berbulu putih bersih, bertanduk melingkar indah, dan pakai kacamata. Kacamata hitam, pula. Nyai Aminah tercengang. Kambing pakai kacamata? Apa ini, Pak Abu? Jangan-jangan Anda sudah gila? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Gila? Tentu tidak, Nyai. Ini kambing ajaib. Dia bisa bicara, loh. Nyai Aminah makin bingung. Bicara? Masa kambing bisa bicara? Abu Nawas mendekatkan kambing itu ke telinga Nyai Aminah. Coba dengar baik-baik, bisik Abu Nawas. Lalu, dengan suara Abu Nawas yang ditiru-tiru, kambing itu berbicara. Nyai Aminah, cantik sekali. Harta Anda banyak sekali. Saya suka. Nyai Aminah terpingkal-pingkal. Ini lucu sekali, Pak Abu. Begitulah, Abu Nawas menghibur Nyai Aminah dengan berbagai macam tingkah laku konyolnya. Dia menari-nari dengan kambing berkacamata, memainkan sulap dadakan, yang gagal total, tapi tetap lucu, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo dengan suara serak-serak basah. Nyai Aminah tertawa sampai perutnya sakit. Dia belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini sebelumnya. Ternyata, kekayaan tak sebanding dengan tawa lepas. Dan Abu Nawas, si jenius jahil, telah berhasil mencuri hatinya, dan mungkin juga sedikit hartanya. Jangan-jangan. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa sekarung kurma. Hadiah dari Nyai Aminah yang terhibur. Abu Nawas tersenyum puas. Misi menghibur, dan mungkin juga mendapatkan sedikit harta, telah berhasil. Dan kita semua berhasil terhibur oleh kelucuan Abu Nawas dan si janda kaya. Hehehe. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Petualangan kopi mania. Abu Nawas, jenaka dan cerdas, tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman di pinggiran kota Baghdad. Rumahnya dikelilingi oleh kebun kecil yang ditanami berbagai macam tanaman rempah dan bunga berwarna-warni. Aroma harum bunga mawar dan melati bercampur dengan aroma kopi yang selalu mengepul dari dapurnya, menjadi ciri khas rumah Abu Nawas. Seekor kucing gemuk bernama Mimi selalu bermalas-malasan di bawah pohon mangga tua di halaman, sesekali mengendus-endus cangkir kopi yang tertinggal. Suatu pagi yang cerah, dengan matahari pagi menyinari kebunnya yang indah, bencana menimpa Abu Nawas. Ia bangun dan mendapati persediaan kopinya habis. Hanya ampas kering yang tersisa di dalam teko gerabah tua kesayangannya. Mimi, kucingnya, hanya menatapnya dengan tatapan polos dari balik pohon mangga. Astagfirullah, teriaknya panik.
suaranya menggema di antara rimbunnya dedaunan. Bagaimana aku bisa hidup tanpa kopi? Ini lebih mengerikan daripada menghadapi pasukan gajah raja. Ia bergegas ke pasar yang ramai, dipenuhi pedagang dengan dagangannya yang beraneka ragam. Bau rempah-rempah dan buah-buahan segar memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia melihat seekor kambing sedang makan rumput di dekat sebuah sumur tua yang airnya jernih. Ide jahilnya muncul lagi. "Hei, kambing," panggil Abu Nawas, suaranya hampir tenggelam dalam keramaian. "Mau coba kopi istimewa? Rasanya seperti madu dari surga." Ia menunjukkan sedikit ampas kopi. Kambing itu menciumnya, lalu pergi dengan ekspresi jijik, menjauh dari aroma yang menurutnya aneh. "Dasar kambing tak berbudaya," seru Abu Nawas, tertawa lepas, suaranya mengundang perhatian beberapa pedagang di sekitarnya yang ikut tertawa. Tidak tahu menghargai cita rasa kopi sejati dari biji Arabica terbaik. Di pasar, ia membeli kopi dalam jumlah banyak, membawanya pulang dengan keranjang anyaman bambu. Di rumahnya, di antara aroma bunga dan rempah, ia semangat menyeduh. Aroma kopi memenuhi rumahnya yang sederhana, bercampur dengan aroma tanah dan dedaunan. Namun, tiba-tiba listrik padam. "Sial," umpatnya. "Bagaimana aku bisa menikmati kopi tanpa penerangan? Ini pasti ulah jin nakal yang tinggal di pohon mangga." Ia menyalakan lilin. Terlalu asyik menghirup aroma kopi, ia lupa lilin terlalu dekat dengan tumpukan kopinya. Kretek. Kopi terbakar. Mimi, kucingnya, tampak terkejut dan melompat menjauh. "Kopi kesayanganku," raungnya sedih. Ini lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta benda. Keesokan harinya, Abu Nawas mencoba kedai kopi terkenal di dekat masjid tua. Ia memesan kopi termahal. Namun, kopinya terlalu manis. "Ini sirup, bukan kopi," protesnya kepada pemilik kedai, suaranya terdengar sampai keluar kedai. "Kau mencoba menipu seorang pakar kopi sepertiku?" Pemilik kedai, ketakutan, menjelaskan, "Maaf Tuan Abu Nawas, gula sedang langka. Ini kopi terbaik yang ada." Abu Nawas frustasi. Ia memutuskan menanam kopi sendiri di kebun kecilnya. Namun, karena tak tahu menanam, ia menanam biji kopi di pot bunga. Beberapa minggu kemudian, tanamannya tumbuh, tapi buahnya kecil dan pahit. Abu Nawas mencicipinya, wajahnya masam. Mimi hanya memperhatikannya dengan tatapan penuh arti. Katanya sambil menggelengkan kepala. "Sepertinya aku lebih cocok menjadi penikmat kopi, bukan petani kopi. Tapi setidaknya, aku punya cerita lucu untuk diceritakan." Ia tertawa lepas, suaranya diiringi kicauan burung dan desiran angin di antara dedaunan. Petualangan kopinya memang selalu penuh kejutan dan humor, tetapi kecintaannya pada kopi tetap tak tergoyahkan. Kisah Abu Nawas selanjutnya Baghdad tercengang dalam puisi. Abu Nawas selalu dikenal dengan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah, tetapi kali ini ia mencengangkan seluruh Baghdad dengan bakat yang berbeda, kepiawaiannya dalam mencipta puisi. Kisah ini dimulai ketika Sultan Baghdad mengadakan perlombaan seni untuk merayakan hari besar kerajaan. Perlombaan tersebut meliputi banyak kategori, dari seni lukis, musik, hingga puisi. Sultan mengumumkan bahwa siapapun yang mampu menciptakan karya puisi yang paling luar biasa akan mendapatkan penghargaan besar. Abu Nawas, yang biasanya sibuk dengan teka-teki dan strategi, tertarik dengan tantangan ini. Ia merasa bahwa puisi bukan hanya tentang kata-kata indah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk ikut serta dalam perlombaan. Hari perlombaan tiba, dan aula istana penuh dengan masyarakat Baghdad yang antusias. Peserta dari berbagai kalangan, mulai dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa, mempersiapkan puisi-puisi mereka. Ada yang memuji keindahan alam, ada pula yang mengangkat tema cinta, dan beberapa mencoba memuji kehebatan Sultan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, semua orang menjadi penasaran. Mereka tahu bahwa Abu Nawas terkenal cerdas, tetapi belum pernah mendengar tentang kemampuannya dalam dunia seni. Abu Nawas berdiri di tengah aula dengan tenang. Ia tidak membawa kertas atau alat tulis, hanya dirinya sendiri yang siap menyampaikan puisi. Ia mulai melantunkan bait-bait puisinya. Dunia ini serupa cermin bening, namun tak semua mampu melihat bayangan yang sejati. Kekuasaan bukanlah mahkota, melainkan amanah yang menuntut keadilan. Keindahan bukan sekadar bunga, melainkan kasih yang tumbuh di dalam jiwa. Jika ilmu adalah bintang, maka budi adalah sinarnya,
menyatu menerangi kegelapan. Suasana aula seketika hening. Kata-kata Abu Nawas mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan, tetapi setiap baitnya menyentuh hati dengan makna yang dalam. Ia melanjutkan puisi itu dengan cerita tentang perjuangan manusia untuk memahami kebenaran, tentang cinta dan pengorbanan, serta pentingnya menjaga kebijaksanaan dan keadilan. Ketika Abu Nawas selesai, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang biasanya menggunakan kecerdasannya untuk siasat dan strategi mampu menciptakan puisi yang begitu indah dan bermakna. Bahkan Sultan, yang telah mendengar banyak puisi hebat sepanjang hidupnya, berdiri dari singgasananya dan bertepuk tangan. Abu Nawas, kata Sultan dengan suara yang penuh kagum, puisi ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Kata-katamu telah menyentuh hati setiap orang di ruangan ini. Sultan lalu memberikan penghargaan terbesar kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Tuanku Sultan, hamba tidak membutuhkan hadiah. Puisi ini adalah pemberian hamba kepada rakyat dan kerajaan sebagai tanda penghormatan. Sultan tersentuh oleh kerendahan hati Abu Nawas. Ia memutuskan untuk menuliskan puisi Abu Nawas di lembaran emas agar bisa dikenang oleh generasi berikutnya. Puisi itu menjadi simbol kebijaksanaan dan kebenaran, yang mengingatkan rakyat Baghdad untuk selalu mengutamakan keadilan, kasih, dan ilmu. Sejak saat itu, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai seorang cerdik, tetapi juga seorang seniman yang mampu menggugah jiwa. Puisi-puisinya terus dikenang, dan rakyat Baghdad menganggapnya sebagai teladan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Kisah Abu Nawas selanjutnya tugas mustahil sang khalifah. Di Baghdad, nama Abu Nawas telah dikenal luas sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Namun, reputasinya ini juga membuat sang khalifah sering memberinya tugas-tugas aneh yang mustahil dikerjakan. Bagi sang khalifah, ini adalah ujian untuk mengukur seberapa jauh kecerdikan Abu Nawas, tetapi bagi rakyat, hal ini selalu menjadi hiburan yang mengagumkan. Suatu hari, sang khalifah, dengan senyuman yang penuh teka-teki, memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata khalifah, aku memiliki sebuah tugas untukmu. Tugas ini mungkin sederhana, tetapi aku tidak yakin kau bisa menyelesaikannya. Kau harus membawa kepadaku sesuatu yang bisa ada dan tidak ada pada waktu yang sama. Abu Nawas tersenyum kecil. Tugas ini terdengar seperti lelucon, tetapi ia tahu sang khalifah ingin mengujinya. Tuanku, jawab Abu Nawas, hamba akan melaksanakan perintah ini. Mohon beri hamba waktu 1 hari untuk memikirkannya. Khalifah setuju, dan Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan penuh pikiran. Sepanjang malam, ia merenung. Bagaimana mungkin sesuatu bisa ada dan tidak ada sekaligus? Namun, pada akhirnya, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa secari kain. Ia menyerahkan kain itu kepada sang khalifah dan berkata, "Tuanku, inilah sesuatu yang bisa ada dan tidak ada pada waktu yang sama." Sang khalifah memandang kain itu dengan bingung. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang ada dan tidak ada, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, kain ini, tuanku, jika dilihat dalam cahaya terang, terlihat memiliki warna. Tetapi jika dilihat dalam kegelapan total, warnanya tidak ada. Maka, kain ini bisa ada ketika ada cahaya, dan tidak ada ketika tidak ada cahaya. Sang khalifah tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menyelesaikan tugas yang kuanggap mustahil. Kecerdikanmu memang tiada tanding. Namun, sang khalifah belum selesai menguji Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, ia memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini, ia memberikan tugas yang lebih sulit. Abu Nawas, kata khalifah, aku ingin kau membawa seekor kambing yang bisa menyusui namun juga mengandung anaknya sendiri pada saat yang sama. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Tuanku, hamba akan melaksanakan tugas ini. Mohon beri hamba waktu 3 hari. Abu Nawas pulang ke rumahnya dan merenungkan tugas ini. Kali ini, ia harus berpikir lebih keras karena tugas ini benar-benar di luar akal. Setelah beberapa saat berpikir, ia menemukan solusi yang cerdik. Ia pergi ke pasar dan membeli seekor kambing betina serta seekor anak kambing. Lalu, ia mengikat anak kambing itu pada perut kambing betina dengan kain lembut sehingga tampak seolah-olah anak kambing itu berada di dalam perut induknya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kambing itu ke istana. Tuanku, katanya, inilah kambing yang kau minta. Kambing ini bisa menyusui, tetapi juga tampak mengandung anaknya sendiri.
Sang Khalifah melihat kambing itu dengan penuh rasa heran. Ia tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, kau memang benar-benar luar biasa. Tidak ada tugas yang terlalu sulit bagimu. Namun, Sang Khalifah tidak puas hanya dengan 2 tugas tersebut. Ia memutuskan untuk memberikan satu tugas terakhir kepada Abu Nawas, tugas yang dianggapnya paling mustahil. Abu Nawas, kata Khalifah, aku ingin kau membawa angin ke istana ini, tetapi angin itu tidak boleh terasa atau terdengar. Abu Nawas kali ini tampak lebih serius. Ia berpikir keras selama beberapa hari, mencoba memahami bagaimana mungkin membawa angin tanpa terasa atau terdengar. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah ide yang sangat unik. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantung kecil. Tuanku, katanya, di dalam kantung ini terdapat angin yang kau minta. Sang Khalifah merasa penasaran. Benarkah? Bagaimana mungkin kau membawa angin di dalam kantung ini tanpa terasa atau terdengar? Abu Nawas membuka kantung itu perlahan, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sehelai bulu halus. Tuanku, katanya, anginlah yang membawa bulu ini ke tempat hamba. Maka, bulu ini adalah bukti keberadaan angin. Namun, bulu ini tidak terasa berat seperti angin dan tidak menghasilkan suara apapun. Maka, inilah angin yang kau minta. Sang Khalifah terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa dengan keras. Abu Nawas, kau benar-benar tak tertandingi. Tidak peduli seberapa mustahil tugas yang kuberikan, kau selalu berhasil menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sejak hari itu, Sang Khalifah tidak lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Rakyat Baghdad pun semakin menghormati Abu Nawas, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya yang selalu membuatnya tetap dekat dengan rakyat jelata. Kisah Abu Nawas selanjutnya perjalanan di tengah intrik kerajaan. Di kerajaan Baghdad yang penuh dengan kemegahan dan keajaiban, hidup seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan, kelicikan, dan kerendahan hatinya. Keahliannya tidak hanya digunakan untuk membantu rakyat kecil, tetapi seringkali membuatnya menjadi pusat perhatian dalam mengatasi konflik di istana. Kali ini, Abu Nawas menghadapi salah satu perjalanan paling rumit dalam hidupnya, berhadapan langsung dengan intrik besar yang mengancam kestabilan kerajaan. Semua dimulai ketika Sultan mengadakan pertemuan besar untuk membahas laporan tentang adanya korupsi dan pengkhianatan di istana. Beberapa pejabat kerajaan diduga memanfaatkan jabatan mereka untuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal, bahkan ada bisikan tentang rencana untuk menggulingkan Sultan. Sultan yang bijaksana tahu bahwa intrik ini tidak bisa dibiarkan, tetapi dia membutuhkan seseorang yang bisa menyusup ke dalam kelompok pengkhianat tanpa menimbulkan kecurigaan. Hanya satu nama yang terlintas dalam benaknya, Abu Nawas. Sultan memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku memiliki tugas berat yang mungkin berisiko bagi nyawamu. Aku mendengar kabar bahwa beberapa pejabat kerajaan sedang merencanakan sesuatu yang dapat menghancurkan kerajaan ini. Aku percaya bahwa hanya kau yang mampu mengungkap rencana mereka. Abu Nawas tersenyum tipis. Tuanku, hamba selalu bersedia melayani kerajaan dan rakyatnya. Izinkan hamba menyusun rencana untuk membongkar intrik ini. Dengan izin Sultan, Abu Nawas mulai menyelidiki. Ia menyamar sebagai seorang pelayan istana dan diam-diam mendekati para pejabat yang dicurigai. Ia memperhatikan bagaimana mereka sering berkumpul di sebuah ruang rahasia untuk berdiskusi. Abu Nawas mengetahui bahwa mereka menyembunyikan dokumen penting di ruangan tersebut, dokumen yang dapat mengungkap rencana mereka. Namun, untuk memasuki ruangan itu tidaklah mudah. Abu Nawas harus menemukan cara untuk mendapatkan kunci yang dijaga oleh pemimpin kelompok tersebut, seorang pejabat tinggi bernama Amir. Abu Nawas pun memulai taktiknya. Ia pura-pura menjadi orang yang tertarik bergabung dalam kelompok itu, menawarkan informasi palsu yang membuat Amir percaya bahwa Abu Nawas dapat menjadi sekutu yang berharga. Amir akhirnya mengundang Abu Nawas untuk bergabung dalam pertemuan rahasia. Di sana, Abu Nawas berpura-pura setuju dengan rencana mereka untuk menggulingkan Sultan. Sambil memperhatikan setiap detail, ia berhasil mencuri kunci ruangan rahasia saat Amir lengah. Abu Nawas tahu bahwa ini adalah peluangnya untuk membongkar semuanya. Malam itu, dengan kunci di tangannya, Abu Nawas menyelinap ke ruangan rahasia dan menemukan dokumen-dokumen yang membuktikan korupsi dan rencana pengkhianatan para pejabat. Tidak hanya itu, ia menemukan daftar nama orang-orang yang terlibat, termasuk beberapa pejabat yang selama ini berpura-pura setia kepada Sultan. Abu Nawas membawa dokumen tersebut kepada Sultan keesokan harinya. Sultan, yang awalnya marah dan kecewa,
segera memanggil para pengkhianat ke istana untuk diadili. Dalam sidang terbuka, Abu Nawas mempresentasikan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Para pengkhianat tidak dapat mengelak, dan mereka akhirnya dijatuhi hukuman berat. Namun, intrik tidak berakhir di situ. Salah satu pengkhianat yang paling berpengaruh berhasil melarikan diri dari istana dan bersembunyi di luar kota. Dia berencana untuk membalas dendam kepada Abu Nawas dan Sultan. Mengetahui hal ini, Abu Nawas memutuskan untuk berangkat dalam perjalanan berbahaya untuk menangkap pelarian tersebut. Dengan kecerdikannya, ia menyamar sebagai pedagang keliling dan berhasil menemukan lokasi persembunyian pengkhianat itu. Dalam sebuah pertemuan dramatis, Abu Nawas menggunakan siasat cerdik untuk menipu pelarian tersebut agar mengungkapkan rencana balas dendamnya. Dengan bantuan pasukan kerajaan, Abu Nawas berhasil menangkap pengkhianat itu dan membawanya kembali ke Baghdad untuk diadili. Setelah semuanya selesai, Sultan berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kau tidak hanya menyelamatkan istana, tetapi juga seluruh kerajaan ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas jasamu." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Tuanku, hamba hanya menjalankan kewajiban untuk memastikan keadilan tegak di kerajaan ini. Hadiah terbesar bagi hamba adalah melihat rakyat hidup dalam damai." Sejak saat itu, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai pahlawan sejati yang berani menghadapi bahaya demi melindungi kerajaan dan rakyatnya. Perjalanan Abu Nawas di tengah intrik kerajaan Baghdad menjadi cerita yang dikenang oleh generasi berikutnya sebagai simbol keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan. Kisah Abu Nawas selanjutnya hukum selimut humor. Di Baghdad yang megah, dikenallah seorang pria bernama Abu Nawas yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki humor yang luar biasa. Ia seringkali membantu rakyat kecil melawan ketidakadilan, dengan caranya yang unik dan lucu. Namun, kali ini, Abu Nawas menghadapi tantangan yang berbeda. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melawan hukum yang tidak adil di depan pengadilan rakyat. Suatu hari, seorang pedagang kecil bernama Rahmat datang ke rumah Abu Nawas. Ia tampak gelisah dan putus asa. "Abu Nawas," katanya, "tolong bantu aku. Aku telah dituduh mencuri emas oleh seorang saudagar kaya, tetapi aku tidak melakukannya. Ia hanya ingin merampas warisan keluargaku." Abu Nawas, yang memiliki hati besar untuk menolong mereka yang lemah, menenangkan Rahmat. "Jangan khawatir, Rahmat. Kebenaran akan berpihak pada kita, tetapi kita harus menemukan cara untuk membuka mata semua orang." Kasus itu segera diadili di depan pengadilan rakyat. Saudagar kaya bernama Karim, yang terkenal dengan keserakahannya, berdiri di depan hakim dengan percaya diri. Ia membawa saksi palsu yang mengklaim telah melihat Rahmat mencuri emas. Rahmat, di sisi lain, tidak memiliki bukti untuk membela dirinya. Ia hanya membawa keyakinan bahwa Abu Nawas dapat membantunya. Ketika giliran Abu Nawas berbicara, ia berdiri dengan tenang. Dengan nada yang ringan, ia berkata, "Yang mulia hakim, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya memulai dengan lelucon kecil. Apakah Anda tahu mengapa kejujuran itu seperti ikan di sungai?" Hakim mengerutkan kening, tetapi penasaran. "Kenapa begitu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Karena ia selalu berenang melawan arus." Dan saat ini, Rahmat sedang berenang melawan arus kebohongan yang dibuat oleh Karim. Pengadilan tertawa kecil, tetapi Karim tampak marah. Hakim memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun memulai strategi cerdiknya. Ia memutar arah kasus dengan berkata, "Yang mulia, untuk memastikan keadilan, saya meminta sesuatu yang sederhana. Mari kita uji kebenaran dengan cara unik saya." Hakim mengangguk. "Apa yang kau maksud, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata, "Saya meminta saudagar Karim membawa peti emas yang katanya dicuri oleh Rahmat ke sini. Jika peti itu memang miliknya, maka tentu ia bisa menunjukkan beberapa ciri khusus tentang peti itu." Karim terkejut, tetapi ia tidak punya pilihan selain membawa peti emasnya. Ketika peti itu tiba, Abu Nawas pura-pura memeriksa dengan seksama, kemudian berkata dengan serius, "Saudagar Karim, apakah benar ini peti milikmu?" Karim dengan penuh keyakinan menjawab, "Benar, ini milik saya." Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Yang mulia hakim, bukankah aneh kalau pencuri yang bodoh seperti Rahmat akan mencuri peti ini tanpa meninggalkan jejak apapun? Tetapi lebih aneh lagi bahwa saudagar Karim bisa menggambarkan setiap detail peti ini bahkan tanpa melihatnya lebih dulu. Mungkin karena peti ini tidak pernah meninggalkan rumahnya." Pengadilan terdiam. Pernyataan Abu Nawas membuat semua orang berpikir.
Hakim mulai merasa ragu terhadap Karim. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan, "Yang mulia, jika Karim benar-benar kehilangan emasnya, maka ia pasti bisa menunjukkan bukti lain, seperti laporan kehilangan yang ia buat sebelumnya. Apakah ia memilikinya?" Karim tidak dapat menjawab. Ia mulai berkeringat. Abu Nawas melihat peluangnya dan melanjutkan, "Yang mulia, saya yakin Karim hanya ingin menjebak Rahmat untuk merebut tanah warisannya. Bukti ini menunjukkan bahwa Rahmat tidak bersalah." Hakim akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah penyelidikan mendalam, ditemukan bahwa Karim telah berbohong. Emas itu memang miliknya, tetapi ia tidak pernah kehilangannya. Ia hanya ingin menjebak Rahmat agar dapat mengambil tanah warisan keluarga Rahmat. Hakim memutuskan untuk membebaskan Rahmat dan menghukum Karim karena memberikan kesaksian palsu. Seluruh rakyat yang hadir di pengadilan bersorak untuk Abu Nawas. Mereka kagum pada bagaimana ia menggunakan humor dan kecerdikan untuk mengungkap kebenaran. Setelah kasus ini, Abu Nawas menjadi pahlawan di hati rakyat Baghdad. Ia tidak hanya menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan, tetapi juga bahwa humor dapat menjadi senjata yang kuat dalam melawan ketidakadilan. Kisah Abu Nawas selanjutnya tahanan penjara kerajaan. Pada suatu hari, di Baghdad yang megah, seorang sahabat baik Abu Nawas, bernama Hasan, tiba-tiba dijebloskan ke penjara kerajaan. Hasan adalah seorang pedagang jujur yang dicintai oleh rakyat, tetapi dia dituduh tanpa alasan yang jelas oleh seorang pejabat istana yang iri dengan kesuksesannya. Pejabat tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk menuduh Hasan mencuri harta kerajaan. Padahal, semua orang tahu bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Ketika kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia merasa bahwa ini adalah ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa membiarkan temanku dipenjara atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Aku harus menggunakan akalku untuk membebaskannya." Abu Nawas segera pergi ke istana untuk menemui Sultan. Namun, Sultan yang sedang sibuk dengan urusan kerajaan, menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada pejabat yang sama, orang yang justru menjebak Hasan. Abu Nawas tahu bahwa melawan orang seperti itu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Maka, ia menyusun rencana cerdik. Malam itu, Abu Nawas menyelinap ke pasar Baghdad untuk mengumpulkan informasi. Ia mendengar bahwa pejabat tersebut memiliki kelemahan besar, kecintaannya pada kekayaan dan kemewahan. Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan ini sebagai jalan keluar bagi Hasan. Keesokan harinya, Abu Nawas berpakaian seperti seorang pedagang asing dan pergi menemui pejabat tersebut. Ia membawa kotak besar yang dihiasi dengan ornamen emas dan permata palsu, tetapi terlihat sangat mewah. Di hadapan pejabat itu, Abu Nawas berbicara dengan nada meyakinkan, "Tuan, saya adalah pedagang dari negeri jauh, dan saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang paling berpengaruh di Baghdad. Saya membawa hadiah ini sebagai tanda hormat saya." Mata pejabat itu berbinar melihat kotak tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menerimanya dengan senang hati. Namun, Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, ada satu permintaan kecil yang ingin saya ajukan. Saya mendengar bahwa salah satu sahabat saya, Hasan, dipenjara. Jika Anda bisa membantunya bebas, saya yakin Sultan akan semakin menghormati Anda." Pejabat itu, yang sudah tergiur dengan kotak hadiah, segera setuju tanpa curiga. "Baiklah," katanya, "aku akan membebaskan Hasan. Tetapi jangan bilang kepada siapapun bahwa aku menerima hadiah ini." Abu Nawas tersenyum puas, tetapi ia belum selesai. Ia tahu bahwa pejabat tersebut suatu saat akan mengingkari janjinya atau bahkan kembali menuduh Hasan. Maka, Abu Nawas menyusun rencana kedua. Ia mengumpulkan sekelompok rakyat Baghdad untuk berkumpul di depan penjara pada hari pembebasan Hasan. Mereka membawa alat musik dan bernyanyi riang, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Ketika Hasan dibebaskan, Abu Nawas berbicara dengan lantang kepada kerumunan, "Lihatlah. Keputusan ini menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang, dan Sultan kita adalah pemimpin yang bijaksana. Namun, jangan lupa bahwa kita juga harus berterima kasih kepada pejabat kerajaan yang bijak ini, yang telah memastikan keadilan ditegakkan." Pejabat itu, yang terkejut mendengar pernyataan Abu Nawas, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ia membantah, ia akan dianggap melawan keputusan Sultan, yang sebenarnya tidak pernah ia konsultasikan. Maka, ia hanya bisa tersenyum kaku di hadapan rakyat. Setelah pembebasan Hasan, pejabat itu mulai merasa resah. Ia tahu bahwa Abu Nawas telah mempermalukannya secara halus di depan banyak orang. Namun,
Ia tidak bisa melawan Abu Nawas tanpa mengungkap bahwa ia telah menerima hadiah. Sementara itu, Abu Nawas dan Hasan merayakan kemenangan kecil mereka. Hasan berterima kasih kepada Abu Nawas dengan penuh emosi. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tetapi aku berutang nyawa padamu. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Hasan, hidup ini seperti permainan. Kadang-kadang, kita harus bermain lebih cerdik daripada lawan kita untuk menang. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa kebenaran selalu berada di pihak kita. Kisah ini menyebar ke seluruh Baghdad, dan rakyat semakin mencintai Abu Nawas. Mereka menghormatinya bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Sementara itu, pejabat yang serakah itu perlahan kehilangan kepercayaan dari Sultan dan rakyat, hingga akhirnya ia dicopot dari jabatannya. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi kisah tentang bagaimana ia membebaskan Hasan dari penjara terus dikenang sebagai bukti bahwa dengan akal pintar dan hati yang tulus, bahkan tugas yang tampaknya mustahil dapat diselesaikan. Kisah Abu Nawas selanjutnya kehormatan istana terampas. Kerajaan Baghdad yang megah dikenal sebagai pusat peradaban dan kebijaksanaan. Sultan yang memimpin adalah pemimpin yang dihormati dan bijaksana, tetapi seperti halnya istana-istana besar lainnya, intrik dan fitnah tak pernah jauh darinya. Suatu hari, kehormatan istana berada dalam bahaya besar akibat sebuah tuduhan yang melibatkan putri sultan, yang menjadi kebanggaan seluruh kerajaan. Tuduhan itu datang dari seorang bangsawan bernama Fadhil, yang dikenal ambisius dan penuh tipu daya. Ia mengklaim bahwa putri sultan telah mencuri sebuah perhiasan berharga miliknya, sebuah kalung yang konon bernilai setara dengan kekayaan satu kota. Fadhil membawa saksi yang mendukung klaimnya, tetapi semua orang tahu bahwa saksi-saksi itu adalah orang-orang yang bisa dibeli dengan uang. Sultan merasa terpukul. Putrinya, yang dikenal oleh rakyat sebagai pribadi yang lembut dan penuh kasih, sekarang menjadi target fitnah yang kejam. Sultan tahu bahwa jika ia tidak bisa membuktikan putrinya tidak bersalah, kehormatan keluarganya dan istananya akan tercoreng selamanya. Di tengah keputusasaan, Sultan memanggil Abu Nawas, orang yang selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi tersulit. Abu Nawas, kata Sultan dengan nada penuh harap, kerajaan ini berada dalam bahaya. Kehormatan keluargaku dipertaruhkan. Aku yakin fitnah ini adalah tipu daya, tetapi aku tidak memiliki bukti untuk membantahnya. Hanya kau yang bisa membantuku membongkar kebenaran. Abu Nawas, seperti biasa, tersenyum penuh keyakinan. Tuanku, hamba tidak akan membiarkan kehormatan kerajaan ternoda. Izinkan hamba menyelidiki masalah ini, dan mohon beri hamba waktu 3 hari. Sultan menyetujui permintaan Abu Nawas, yang segera memulai penyelidikannya. Abu Nawas tahu bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik kebohongan yang paling mencolok. Ia mulai dengan menyelidiki saksi-saksi yang dibawa oleh Fadhil. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, Abu Nawas mendekati saksi-saksi itu dan mengamati perilaku mereka. Ia segera menyadari bahwa mereka sering terlihat menerima uang dari orang suruhan Fadhil. Namun, itu belum cukup. Abu Nawas membutuhkan bukti kuat yang bisa membongkar kebohongan Fadhil. Malam itu, ia menyelinap ke rumah Fadhil untuk mencari petunjuk. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kalung yang disebut-sebut telah dicuri ternyata disembunyikan di salah satu kamar rahasia Fadhil. Abu Nawas menyusun rencana untuk menggunakan temuan ini sebagai bukti. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Sultan di pengadilan terbuka, di mana Fadhil kembali menegaskan tuduhannya. Abu Nawas, dengan tenang, berdiri dan berkata, Yang Mulia Sultan, izinkan hamba membuktikan bahwa tuduhan ini adalah fitnah belaka. Ia memanggil salah satu saksi Fadhil ke depan dan mulai bertanya dengan cerdik. Tuan, kau mengatakan bahwa kau melihat putri mengambil kalung itu. Bisakah kau menggambarkan seperti apa kalung itu? Saksi, yang gugup, mulai memberikan deskripsi yang tidak konsisten. Abu Nawas kemudian menunjukkan potongan informasi yang bertentangan dari pernyataannya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, Yang Mulia, saksi ini tidak jujur. Ia bahkan tidak tahu seperti apa kalung yang ia klaim dicuri. Fadhil mulai gelisah, tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia dengan cerdik berkata kepada Fadhil, Tuan Fadhil, jika kau yakin bahwa kalung itu telah dicuri oleh putri, maka aku yakin kau tidak keberatan jika kami menggeledah rumahmu. Kalau kau benar, tentunya kalung itu tidak akan ditemukan di sana. Fadhil tidak punya pilihan selain setuju. Ketika pengawal Sultan menggeledah rumahnya, mereka menemukan kalung itu tepat di tempat yang telah diberitahu Abu Nawas. Fadhil tidak dapat menyangka lagi,
kebenaran akhirnya terungkap. Sultan merasa lega dan marah sekaligus. Ia memerintahkan agar Fadhil dihukum berat atas fitnahnya dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas kecerdasannya yang luar biasa. Namun, seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah besar itu. "Tuanku," katanya dengan rendah hati, "hamba hanya melakukan kewajiban hamba untuk menegakkan kebenaran. Kehormatan istana adalah kehormatan kita semua." Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat Baghdad. Mereka kagum pada keberaniannya melawan kebohongan dan kecerdasannya dalam melindungi kehormatan kerajaan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dengan kecerdikan, kejujuran, dan tekad, bahkan tipu daya yang paling rumit pun dapat dibongkar. Kisah Abu Nawas selanjutnya, mahkota Sultan hilang. Di Baghdad yang indah, tersimpan sebuah mahkota legendaris milik Sultan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur kerajaan. Mahkota itu melambangkan kekuasaan dan kemegahan kerajaan, tetapi suatu hari mahkota tersebut tiba-tiba menghilang dari ruang penyimpanannya. Istana pun gempar. Kehilangan mahkota ini tidak hanya membuat Sultan marah, tetapi juga menciptakan kekhawatiran bahwa ada pengkhianat di dalam istana. Sultan, yang sangat terpukul oleh insiden ini, memanggil Abu Nawas, orang yang selalu bisa mengatasi masalah paling sulit sekalipun. "Abu Nawas," kata Sultan dengan nada penuh harap, "mahkota ini adalah lambang kehormatan kerajaan. Jika tidak ditemukan, kehormatan kita akan tercemar. Aku memohon kau untuk menemukannya." Abu Nawas, seperti biasa, tersenyum penuh keyakinan. "Tuanku Sultan, hamba akan melakukan segala cara untuk menemukan mahkota tersebut. Mohon beri hamba waktu untuk menyelidiki." Dengan izin Sultan, Abu Nawas memulai penyelidikannya. Ia pertama-tama memeriksa ruang penyimpanan mahkota. Abu Nawas mengamati setiap sudut, hingga menemukan bahwa salah satu jendela ruangan itu terbuka sedikit, sesuatu yang tidak biasa untuk ruang yang seharusnya terkunci rapat. Abu Nawas menyadari bahwa ini adalah titik awal yang dapat mengarah ke pelaku. Abu Nawas melanjutkan dengan bertanya kepada para penjaga istana yang bertugas pada malam hilangnya mahkota. Ia menemukan bahwa salah satu penjaga bernama Farid terlihat gugup dan berusaha menghindari pertanyaan. Dengan siasat cerdiknya, Abu Nawas pura-pura menawarkan Farid hadiah untuk memberinya informasi. Farid akhirnya mengungkapkan bahwa ia melihat seseorang dengan jubah hitam berjalan diam-diam menuju taman istana pada malam itu. Abu Nawas segera menuju taman istana untuk mencari petunjuk. Ia mengamati tanah di sekitar taman dan menemukan jejak sepatu yang mengarah ke dinding istana. Jejak itu berakhir di sebuah lubang kecil yang tampaknya digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Abu Nawas menggali lubang itu dan menemukan potongan kain jubah hitam, tetapi mahkota tidak ada di sana. Abu Nawas menyadari bahwa pelaku adalah orang yang sangat cerdik. Mahkota itu pasti telah dipindahkan ke tempat lain untuk menghilangkan jejak. Abu Nawas memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pencuri dan menyusup ke pasar malam Baghdad, tempat banyak barang curian biasanya diperjualbelikan. Dengan berpakaian lusuh, ia mendekati salah satu pedagang yang dikenal sering menjual barang-barang misterius. "Teman," kata Abu Nawas kepada pedagang itu, "aku mendengar kau memiliki barang berharga yang baru saja tiba. Apakah kau memiliki sesuatu yang menarik untukku?" Pedagang itu, yang awalnya curiga, akhirnya mengaku bahwa ia memiliki informasi tentang seseorang yang mencoba menjual sebuah mahkota berharga. Ia mengatakan bahwa orang itu adalah seorang bangsawan bernama Zahir, yang dikenal serakah dan sering memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat curang. Abu Nawas segera melaporkan temuannya kepada Sultan. Sultan merasa terkejut bahwa seorang bangsawan bisa melakukan tindakan seperti itu. Abu Nawas menyusun rencana untuk mengungkap Zahir. Ia berpura-pura menjadi pembeli kaya dan mengundang Zahir untuk bertemu secara rahasia di sebuah penginapan mewah. Saat pertemuan berlangsung, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Tuan Zahir, aku mendengar kau memiliki barang yang sangat berharga untuk dijual. Aku bersedia membayar harga tinggi, tetapi aku ingin melihat barang itu terlebih dahulu." Zahir, yang terbuai oleh janji uang, membawa mahkota tersebut ke pertemuan itu. Pada saat itu, Abu Nawas memberi tanda kepada pengawal Sultan yang telah ia siapkan sebelumnya. Zahir pun tertangkap, dan mahkota berhasil dikembalikan ke istana. Sultan merasa sangat lega. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, tanpa bantuanmu, kehormatan kerajaan ini mungkin tidak akan terselamatkan. Kau adalah pahlawan sejati bagi istana dan rakyat Baghdad." Namun, seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah besar yang ditawarkan oleh Sultan. Ia berkata, "Tuanku, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba untuk memastikan bahwa kebenaran selalu menang.
Mahkota itu kembali ke tempatnya, dan rakyat Baghdad bersorak untuk Abu Nawas. Kisah tentang bagaimana ia menyelamatkan kehormatan istana menjadi cerita yang dikenang oleh generasi berikutnya, sebagai bukti bahwa dengan kecerdikan, keberanian, dan tekad, bahkan misi yang tampaknya mustahil dapat diselesaikan. Kisah Abu Nawas selanjutnya gebiar perjamuan istana. Kerajaan Baghdad sedang bersiap untuk menyelenggarakan perjamuan terbesar yang pernah ada, di mana seluruh bangsawan, ulama, dan rakyat penting akan diundang untuk merayakan pencapaian Sultan selama pemerintahannya. Sultan ingin perjamuan ini menjadi sesuatu yang dikenang sepanjang masa. Namun, seperti biasa, tantangan muncul. Persiapan perjamuan itu tampaknya lebih sulit dari yang dibayangkan. Pasokan makanan dari daerah luar terhambat karena banjir, dan beberapa pejabat istana yang bertugas mengurus acara membuat kesalahan fatal dalam manajemen. Sultan merasa marah dan kecewa. Di tengah kekacauan itu, Sultan memanggil Abu Nawas, sosok yang selalu dapat diandalkan dalam situasi sulit. Abu Nawas, kata Sultan dengan nada cemas, kerajaan ini mengandalkan perjamuan ini untuk menunjukkan kehebatan kita. Namun, masalah terus-menerus terjadi, dan aku mulai kehilangan harapan. Bisakah kau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan acara ini? Abu Nawas, dengan senyum cerdiknya, berkata, Tuanku, biarkan hamba mencoba. Hamba tidak berjanji, tetapi yakinlah bahwa hamba akan melakukan yang terbaik. Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa makanan adalah inti dari perjamuan besar, tetapi dengan pasokan terhambat, ia harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada sumber daya luar. Ia memutuskan untuk mengunjungi pasar Baghdad dan melihat apa yang masih tersedia. Di sana, ia mengumpulkan para pedagang dan berbicara dengan mereka. Kawan-kawan, kata Abu Nawas, kerajaan sedang dalam masalah besar. Sultan, kita membutuhkan bantuan kalian untuk menyelamatkan perjamuan ini. Aku tahu kalian memiliki bahan-bahan berharga yang kalian simpan. Jika kalian bersedia membantu, aku akan memastikan bahwa Sultan memberi kalian penghargaan besar. Para pedagang, yang menghormati Abu Nawas, setuju untuk menyumbangkan sebagian bahan mereka. Namun, itu belum cukup. Abu Nawas tahu bahwa ia perlu lebih dari sekadar bahan makanan untuk membuat perjamuan ini sukses. Ia juga membutuhkan keajaiban kreatif. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi istana dengan gagasan yang tidak biasa. Ia berkata kepada Sultan, Tuanku, hamba memiliki ide untuk membuat perjamuan ini menjadi yang terbesar dan paling unik. Kita akan menyajikan hidangan yang tidak hanya memuaskan perut, tetapi juga menghibur para tamu. Sultan merasa penasaran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan rencananya untuk membuat hidangan interaktif di mana para tamu dapat menjadi bagian dari proses penyajian. Ia memutuskan untuk membuat dapur kecil di aula perjamuan, di mana para koki akan menunjukkan cara memasak langsung di depan tamu. Selain itu, ia juga merancang permainan makanan, di mana tamu dapat berpartisipasi dalam menciptakan rasa dan bentuk hidangan. Sultan merasa ide ini sangat menarik. Ia memberi izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan rencananya. Dalam waktu singkat, Abu Nawas mengubah aula perjamuan menjadi tempat yang penuh kreativitas dan keajaiban. Para tamu datang dengan penuh antusias, penasaran dengan apa yang telah disiapkan. Ketika perjamuan dimulai, semua orang tercengang. Mereka tidak hanya disuguhi makanan lezat, tetapi juga dihibur oleh pertunjukan memasak yang spektakuler. Para tamu saling berlomba menciptakan hidangan unik, dan suasana perjamuan menjadi sangat hidup. Bahkan Sultan, yang awalnya cemas, sekarang tersenyum puas melihat para tamu menikmati acara itu. Namun, keajaiban Abu Nawas tidak berhenti di situ. Di tengah acara, ia menyuguhkan kejutan terbesar. Ia mempersembahkan sebuah hidangan yang dirancang khusus untuk Sultan, sebuah piring yang diukir dari emas, dengan makanan yang diatur membentuk simbol kerajaan. Para tamu bersorak, dan Sultan merasa sangat terharu. Setelah perjamuan selesai, Sultan memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Abu Nawas, katanya, kau telah menyelamatkan kehormatan kerajaan ini. Perjamuan ini tidak hanya berhasil, tetapi juga menjadi yang terbaik dalam sejarah Baghdad. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas jasamu. Abu Nawas, seperti biasa, tersenyum rendah hati. Tuanku, hamba hanya melakukan yang hamba bisa untuk melayani kerajaan dan rakyat. Penghargaan terbesar bagi hamba adalah melihat semuanya berjalan dengan baik. Perjamuan itu menjadi legenda di Baghdad, dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga kreatif dan penuh keajaiban.
Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai bukti bahwa dengan kecerdikan, keberanian, dan kreativitas, bahkan tantangan terbesar dapat diubah menjadi keberhasilan. Kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Abu Nawas versus Jabal, Perang Otak di Pasar Baghdad. Di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas, dengan jubahnya yang sedikit kusut dan sorot mata yang tajam, melihat Jabal, tukang tipu ulung yang terkenal liciknya. Bukan sekadar ingin bersenang-senang, Abu Nawas ingin memberi pelajaran pada Jabal yang sudah lama meresahkan warga. Ia bertekad membalas kejahatan dengan kecerdasan yang luar biasa. Jabal, dengan tampang melas dan suara dibuat-buat, mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas yang mulia," kacaunya, "unta kesayangan saya hilang. Satu-satunya harta saya. Tolonglah saya, Tuan." Abu Nawas, dengan senyum tipis yang menyimpan banyak makna, menatap Jabal dengan pandangan yang seolah mampu menembus kedoknya. "Oh, unta kesayangan? Ceritakanlah dengan detail, siapa tahu saya bisa membantu. Tapi ingat, Tuan, kejujuran adalah kunci keberhasilan." Nada suaranya santai, namun menyimpan ancaman terselubung. Jabal, yang terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang mudah tertipu, bercerita dengan detail yang dibuat-buat. "Unta yang luar biasa, Tuan. Bulunya coklat keemasan, ada tanda bintang di dahinya, kaki depannya sedikit pincang, dan ia sangat menyukai kurma ajwa yang manis, khususnya yang dari kebun milik Sultan." Abu Nawas bukan hanya mendengarkan, tapi menganalisis setiap kata Jabal. Ia tahu bahwa Jabal menggunakan detail yang berlebihan untuk mengelabui orang. Unta yang istimewa," katanya, "unta yang menyukai kurma ajwa dari kebun Sultan. Pasti unta yang sangat berharga." Ia pura-pura mempercayai cerita Jabal, sementara otaknya bekerja keras mencari celah. "Baiklah," kata Abu Nawas, "saya akan membantumu mencari unta kesayanganmu. Tapi, sebagai imbalan atas bantuan saya yang tak ternilai ini, bawakanlah saya 10 kurma ajwa terbaik dari kebun Sultan. Saya ingin mencicipi kelezatan kurma kesukaan untamu itu. Aroma kurma ajwa mungkin bisa membantu kita menemukan untamu." Jabal, yang merasa telah berhasil menipu Abu Nawas, langsung berlari mencari kurma. Ia berpikir, lagi-lagi Abu Nawas mudah ditipu. Dia malah meminta imbalan kurma. Setelah mendapatkan kurma, Jabal kembali dengan wajah sumringah. Abu Nawas menerima kurma-kurma itu dengan tangan terbuka, memeriksa satu persatu dengan penuh perhatian. "Kurma-kurma yang sangat menggiurkan," katanya, "aroma yang menggoda. Sekarang, mari kita cari untamu yang juga menggoda itu." Mereka berkeliling pasar. Abu Nawas, dengan santai, memakan satu persatu kurma ajwa. Jabal, yang mulai curiga, bertanya dengan nada cemas, "Tuan, kita sudah berkeliling lama, tapi unta saya belum juga ketemu." Abu Nawas, sambil mengunyah kurma dengan nikmat, menjawab dengan santai, "Sabar, Jabal. Mencari unta yang hilang memang membutuhkan kesabaran. Apalagi unta yang punya selera seistimewa untamu itu. Mungkin ia sedang menikmati kurma ajwa di tempat lain." Ia tersenyum penuh arti, senyum yang menyimpan rahasia kemenangan atas kecurangan. Jabal, yang semakin curiga, berdebat, "Tuan, saya rasa Anda sedang mengolok-olok saya. Saya tidak melihat Anda berusaha mencari unta saya sama sekali." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, Jabal, kamu terlalu percaya diri. Aku sudah menemukan untamu sejak awal. Untamu ada di sini." Ia menunjuk ke kurma ajwa yang sudah hampir habis dimakannya. Unta yang menyukai kurma ajwa pasti sudah terwakili oleh kurma-kurma ini. Bukankah begitu? Jabal terdiam, menyadari bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tertipu dengan triknya sendiri. Ia hanya bisa tertunduk lesu, sementara Abu Nawas menghabiskan kurma sambil tertawa terbahak-bahak. Kecerdasan Abu Nawas telah mengalahkan kecurangan Jabal. Dan, kurma-kurma ajwa itu adalah balasan yang setimpal untuk si tukang tipu. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas, si Raja Pemabuk. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, di era kekhalifahan Abbasiyah yang penuh intrik dan kemewahan, hiduplah Abu Nawas, seorang pujangga ulung sekaligus sosok jenaka yang namanya harum seantero negeri. Namun, di balik kecerdasan dan kepiawaiannya dalam menyusun syair, tersimpan sebuah rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Abu Nawas, si jenius, ternyata pecandu minuman keras.
Bukan sembarang minuman keras, loh. Abu Nawas hanya mau yang terbaik, anggur Persia yang harum dan memabukkan. Ia punya seleranya sendiri, bahkan punya cara unik untuk menguji kualitas anggur. Konon, ia pernah membuat para pedagang anggur kebingungan karena ia hanya mau membeli anggur yang bisa membuat kucingnya mabuk. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid, yang terkenal dengan kecerdasannya dan selera humornya yang tinggi, mendengar kabar tentang kecanduan Abu Nawas. Bukannya marah, Khalifah justru penasaran. Ia ingin melihat sendiri bagaimana seorang pujangga jenius bisa begitu tergila-gila pada minuman keras. Maka, Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menantang. Khalifah menantang Abu Nawas untuk membuat sebuah syair pujian untuknya, tapi dengan syarat, Abu Nawas harus menyelesaikan syair tersebut dalam keadaan mabuk. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya, tentu saja tak gentar. Ia menerima tantangan itu dengan senyum mengembang. Ia pun menyiapkan segelas anggur terbaiknya, lalu meneguknya hingga habis. Matanya mulai sayu, lidahnya mulai keluh, tapi otaknya masih berputar dengan cepat. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis syair. Kata-kata indah berhamburan dari pena emasnya, meskipun terkadang ia salah eja atau bahkan menulis kata-kata yang tak masuk akal. Khalifah dan para pengawalnya tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Nawas yang mabuk namun tetap mampu menciptakan syair yang luar biasa. Selesai sudah syairnya. Meskipun sedikit kacau, syair itu tetap mengandung pujian yang tulus dan jenaka untuk Khalifah. Khalifah begitu terhibur. Ia tertawa hingga perutnya sakit. Ia pun memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas, bukan karena syairnya, tapi karena keberanian dan kelucuannya. Kisah kecanduan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang tak lagi memandangnya sebagai seorang pecandu, melainkan sebagai raja pemabuk yang jenaka dan brilian. Abu Nawas pun semakin terkenal, bukan hanya karena kepiawaiannya dalam menulis syair, tetapi juga karena kelucuan dan keunikannya yang tak ada duanya. Suatu ketika, Abu Nawas sedang mabuk berat di sebuah kedai. Ia melihat seorang pencuri sedang mencoba mencuri dompetnya. Alih-alih marah, Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Ia pun menawarkan anggur kepada pencuri itu. Pencuri itu, yang awalnya ketakutan, akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan minum anggur dan bercerita, hingga akhirnya pencuri itu memutuskan untuk tidak mencuri lagi dan menjadi teman Abu Nawas. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan pesta besar di istana. Semua pejabat tinggi dan para bangsawan hadir. Tentu saja, Abu Nawas juga diundang. Namun, sesampainya di istana, Abu Nawas terlihat sedikit berbeda. Ia mengenakan pakaian yang kusut, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya sempoyongan. Jelas sekali ia sedang mabuk. Para pengawal istana hampir saja menghalangi Abu Nawas, tetapi Khalifah yang melihat dari kejauhan langsung tertawa. Ia memanggil Abu Nawas dan menyuruhnya duduk di sampingnya. Abu Nawas, dengan muka memerah dan senyum yang lebar, langsung duduk di samping Khalifah. Di tengah-tengah pesta yang meriah, tiba-tiba seorang menteri melaporkan bahwa ada masalah besar. Sebuah gudang penyimpanan harta kerajaan telah dirampok. Semua orang panik. Khalifah pun terlihat cemas. Namun, Abu Nawas yang masih mabuk, tiba-tiba berseru, "Tenang, Yang Mulia. Aku tahu siapa pencurinya." Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang mabuk itu tahu siapa pencurinya? Khalifah pun penasaran. Ia bertanya, "Siapa? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas, dengan mata yang sayu, menunjuk ke arah seorang menteri yang terkenal kaya raya dan pelit. "Dialah pencurinya, Yang Mulia. Aku melihatnya tadi malam di mimpi." Ia sedang menghitung-hitung harta curiannya sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Menteri tersebut terkenal sebagai orang yang taat dan setia kepada Khalifah. Namun, Khalifah yang penasaran dengan mimpi Abu Nawas, memutuskan untuk memeriksanya. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar. Menteri tersebut memang terlibat dalam perampokan tersebut. Ia telah menyuap para penjaga gudang untuk membantunya mencuri harta kerajaan. Semua orang tercengang. Abu Nawas, yang sedang mabuk, berhasil mengungkap kasus perampokan besar itu. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak. Ia memuji kecerdasan Abu Nawas, bahkan dalam keadaan mabuk sekalipun. Suatu ketika, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan jin.
Jin itu menawarkan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah, asalkan Abu Nawas mau berhenti minum anggur. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Tidak, terima kasih," katanya. "Aku lebih suka mabuk dan miskin daripada kaya raya dan hidup membosankan." Kisah Abu Nawas dan kecanduannya pada anggur menjadi legenda yang abadi di Baghdad. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan humor bisa hadir dalam berbagai bentuk, bahkan dalam keadaan mabuk pun. Ia adalah bukti bahwa kehidupan tak selalu harus serius. Terkadang sedikit mabuk dan tertawa lepas juga bisa menjadi obat yang mujarab. Dan itulah Abu Nawas, si raja pemabuk, yang namanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan si kambing ajaib. Di sebuah desa kecil nan sunyi di tepi sungai Tigris, hiduplah Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan tingkahnya yang selalu mengundang tawa. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid menantang Abu Nawas dengan sebuah teka-teki yang rumit. Jika Abu Nawas berhasil menjawabnya, ia akan diberi hadiah berupa harta melimpah. Namun, jika gagal, ia akan dihukum. Teka-teki itu begitu sulit hingga membuat para menteri dan penasehat Khalifah pun berpikir keras. Abu Nawas, yang dikenal tak pernah gentar menghadapi tantangan, menerima tantangan itu dengan senyum mengembang. Ia meminta waktu selama 3 hari untuk memikirkan jawabannya. 3 hari berlalu, dan Abu Nawas kembali menghadap Khalifah, namun bukannya jawaban yang ia berikan, melainkan sebuah permintaan yang aneh. Seekor kambing gemuk yang sehat, bernama kambing jantan. Khalifah Harun al-Rasyid mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Aku menantangmu dengan teka-teki yang sulit, bukan memintamu seekor kambing." Abu Nawas tersenyum licik. "Wahai Khalifah yang mulia, kambing jantan ini bukanlah kambing biasa. Ia memiliki bulu putih bersih yang lembut seperti kapas, dan mata yang besar dan jenaka, selalu berkedip-kedip seolah menyimpan rahasia besar. Ia juga memiliki kebiasaan unik, ia selalu mendengkur pelan saat berpikir keras, dan menundukkan kepalanya ke tanah ketika sedang merenungkan sesuatu yang sulit. Kambing jantan ini adalah kunci jawaban teka-teki Anda. Izinkan saya menjelaskan." Khalifah, penasaran dan sedikit jengkel, mengizinkan Abu Nawas untuk menjelaskan. Abu Nawas pun mulai bercerita, dengan mimik muka yang dramatis dan suara yang penuh dengan penekanan. Ia bercerita tentang kambing jantan, yang ternyata bukan kambing biasa. Kambing itu, katanya, memiliki kemampuan luar biasa, bisa berbicara, dengan suara yang berat dan dalam seperti seorang bijak tua, berhitung dengan cepat dan akurat, bahkan bisa membaca pikiran, khususnya pikiran orang yang sedang bingung. Khalifah dan para pengawalnya tercengang. Mereka saling berbisik, tak percaya dengan cerita Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan ceritanya dengan lebih detail, menggambarkan bagaimana kambing jantan itu mampu menyelesaikan teka-teki Khalifah dengan mudah, dengan cara menggoyangkan kepalanya dan mendengkur keras lalu mengeluarkan jawaban yang tepat. Ia bahkan berakting seolah-olah kambing jantan sedang menjawab teka-teki tersebut, dengan suara yang dibuat-buat dan gerakan tubuh yang lucu, menirukan cara kambing jantan menunduk dan mendengkur. Suasana di istana berubah menjadi riuh. Para pengawal tertawa terbahak-bahak, sementara Khalifah, awalnya kesal, kini juga ikut tersenyum. Abu Nawas, dengan kepiawaiannya, telah berhasil mengalihkan perhatian Khalifah dari teka-teki yang sulit ke sebuah cerita yang menghibur dan penuh dengan komedi. Setelah bercerita panjang lebar tentang kemampuan luar biasa kambing jantan, Abu Nawas akhirnya berkata, "Wahai Khalifah, teka-teki Anda memang sulit, namun dengan bantuan kambing jantan yang ajaib ini, saya yakin saya bisa menemukan jawabannya. Namun, untuk saat ini, izinkan saya menikmati kambing jantan ini terlebih dahulu. Saya akan mencari jawabannya setelah saya kenyang." Khalifah, yang sudah terhibur oleh cerita Abu Nawas, tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan kecerdasannya untuk menghindari teka-teki yang sulit dengan cara yang jenaka. Khalifah pun mengizinkan Abu Nawas untuk membawa kambing jantan itu pulang, dan bahkan memberinya hadiah tambahan sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kelucuannya. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan kambing jantan menjadi legenda yang selalu diingat, sebagai bukti kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas yang tak tertandingi. Kisah ini selalu dikisahkan dari generasi ke generasi, menjadi hiburan dan pelajaran berharga tentang bagaimana kecerdasan dan humor dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sulit, bahkan dengan cara yang tak terduga. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas rajanya gokil. Abu Nawas, namanya udah kayak legenda. Bukan karena kaya raya atau jabatannya yang tinggi, tapi karena otaknya yang encer dan kelakuannya yang selalu nyeleneh. Bayangin aja, rumahnya sederhana banget,
di pinggir sungai Tigris. Tapi rumahnya selalu ramai, dipakai ngumpul sama teman-teman dan murid-muridnya. Mereka pada suka dengerin cerita-cerita lucu dan nasihat bijaknya, yang selalu dikemas kocak abis. Rumahnya selalu wangi kopi sama rempah-rempah, aroma masakan istrinya yang sabar dan baik hati. Istrinya sering geleng-geleng kepala lihat kelakuan suaminya yang absurd, tapi dia sayang banget sama Abu Nawas. Abu Nawas emang pinternya bukan main. Dia jago bikin puisi, paham banget soal agama, dan jago strategi perang. Tapi dia lebih seneng pakai kepintarannya buat bikin orang ketawa. Makanya dia dapat julukan si Raja Gokil, bukan karena dihina, tapi karena dia emang unik banget. Dia sering nongkrong di pasar, ngobrol asik sama pedagang dan orang biasa, ngelawak dan dengerin curhatan mereka. Pokoknya, dia adalah sahabat rakyat. Nah, suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid, yang terkenal serius dan jarang banget ketawa, ngadain lomba. Hadiahnya gede banget, 1 karung emas gede buat siapa aja yang bisa bikin dia ngakak sampai terpingkal-pingkal. Bayangin aja, banyak banget yang ikutan. Penyair-penyair terkenal, pelawak-pelawak handal, sampai pesulap ulung pun ikutan. Tapi tetap aja gagal. Khalifah tetap poker face, wajahnya datar kayak papan. Abu Nawas dengar kabar itu, cuma senyum-senyum aja. Dia datang ke istana bukan pakai baju bagus, tapi pakai baju biasa aja yang agak kusut. Dia bawa kantong kecil berisi kerikil. Unik banget kan? Sebelum berangkat, dia sempat mampir beli roti sama kurma buat istrinya. Romantis juga ya si Abu Nawas. Pas giliran Abu Nawas, semua orang di istana diam. Penonton pada penasaran banget. Abu Nawas jalan santai ke depan Khalifah, terus lempar kerikil satu-satu ke lantai. Klek, klek, klek. Suara kerikilnya pelan dan beraturan banget. Khalifah malah makin mengernyit. Penonton pada bisik-bisik, ini orang gila apa gimana? Abu Nawas ambil kerikil yang lebih gede, angkat tinggi-tinggi, terus bisik pelan, ini kerikil paling istimewa. Dia punya rahasia besar. Dia pura-pura mikir keras, garuk-garuk kepala, lalu bruk. Dia jatuhkan kerikil gede itu ke lantai. Suaranya kenceng banget. Suasana hening sebentar, terus Khalifah ngakak sampai terguling-guling. Ngakaknya bukan kaleng-kaleng, sampai air mata keluar semua. Semua orang di istana pada kaget. Cuma pakai kerikil, Abu Nawas berhasil bikin Khalifah ngakak sampai terpingkal-pingkal. Kejutannya dan kesederhanaannya itu yang bikin Khalifah nggak bisa nahan ketawa. Khalifah langsung perintahin pengawalnya buat kasih Abu Nawas karung emasnya. Abu Nawas nerima hadiah itu sambil senyum lebar. Dia langsung pulang buat cerita sama istrinya sambil makan roti kurma. Romantis banget kan? Cerita Abu Nawas sama kerikilnya jadi legenda. Dia buktiin kalau humor sederhana dan gak terduga itu bisa lebih ampuh daripada lelucon yang ribet. Abu Nawas, si Raja Gokil, hidupnya penuh tawa, meninggalin warisan humor yang abadi. Dia bukan cuma jenius, tapi juga suami dan teman yang baik hati. Kehidupan sederhananya malah bikin ceritanya lebih asyik dan relate banget sama rakyat. Sampai sekarang, cerita-cerita tentang Abu Nawas masih sering diceritain dan bikin orang ketawa.